Lalu apa saja elemen yang dibutuhkan untuk bisa mempersuasi pembeli? Pertama adalah rasional argumen. Atau dengan kata lain ini adalah alasan untuk dipercaya. Kalau bicara rasional argumen berarti di sini kita akan melibatkan penggunaan logika, fakta, bukti empiris untuk meyakinkan audiens. Ini bisa termasuk data statistik. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi ataupun bisnis, yaitu cara mempersuasi konsumen. Mempersuasi konsumen adalah kunci keberhasilan dalam menjual produk atau layanan kita. Pertama-tama, untuk mempersuasi konsumen, kita perlu memahami mereka dengan baik. Riset pasar adalah kunci. Ini membantu kita mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi dari konsumen. Misalnya, jika Anda atau kita menjual produk kecantikan, riset pasar akan membantu Anda tahu apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana cara memenuhinya. Bicara tentang mempersuasi dalam marketing komunikasi adalah tujuan utama, karena dalam marketing tugas utama komunikasi adalah bagaimana bisa menginformasikan apa yang mau kita sampaikan. Tetapi bahwa informasi itu bukan hanya untuk dikatakan, namun informasi itu harus bisa mempersuasi calon pembeli atau target sasaran kita. Sehingga komunikasi yang mempersuasi itu bisa berhasil dan berlanjut menciptakan reaksi target sasaran, kemudian berlanjut dalam mengambil tindakan, teman-teman. Dalam konteks ini, menginformasi bukan untuk memberitahu, tapi untuk membujuk. Mengacu pada pendekatan yang lebih dari sekedar memberikan informasi kepada target sasaran, tujuannya adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens agar mengambil aksi atau tindakan tertentu. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai situasi, tidak hanya bisnis atau pemasaran, tapi juga politik, juga pendidikan, dan sesuatu atau semua hal yang berhubungan dengan manusia, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keyakinan, perilaku, atau pandangan orang lain dengan cara menggunakan argumen yang meyakinkan, seperti bukti, logika, ataupun emosi. Dan ini juga bisa melibatkan penggunaan teknik persuasif seperti presentasi yang kuat, storytelling, atau pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan audiens, teman-teman. Lalu apa saja elemen yang dibutuhkan untuk bisa mempersuasi pembeli? Pertama adalah rasional argumen. Atau dengan kata lain, ini adalah alasan untuk dipercaya. Kalau bicara rasional argumen berarti di sini kita akan melibatkan penggunaan logika, fakta, bukti empiris untuk meyakinkan audiens. Ini bisa termasuk data statistik, analisa ekonomi, atau argumen berdasarkan hal yang konkret. Jadi reason to believe atau alasan dipercaya harus bisa menunjukkan bukti dan data analisa yang bisa membuktikan hal-hal tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah emotional appeal, yaitu janji apa yang akan kita berikan ke target sasaran. Dan kita akan berikan atau jadikan apa konsumen dalam hal ini, baik secara emosional ataupun secara rasional. Emosi memainkan peran penting dalam persuasi. Menggunakan emosi yang relevan adalah elemen yang bisa menyentuh target sasaran. Seperti kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, memuaskan hati, atau bahkan kasih sayang. Semua hal itu dapat membantu audiens terhubung secara lebih mendalam dengan pesan kita. Dan ini juga bisa berupa cerita yang menyentuh hati, gambar yang menginspirasi, atau bahasa yang bisa membangkitkan empati, teman-teman. Dan yang ketiga adalah elemen persuasi yang disebut dramatic presentation,
yaitu bagaimana cara kita mendramatisir penyampaian yang secara relevan dan bisa mempengaruhi emosi target sasaran. Presentasi yang dramatis mencakup penggunaan gaya bicara, visual, suara, atau tampilan yang menarik perhatian dan mempengaruhi perasaan audiens. Ini bisa melibatkan penggunaan teknik-teknik dramatis seperti ketegangan atau konflik dalam cerita. Bahkan nilai-nilai personality juga bisa diterapkan dalam treatment menyampaikan atau mengeksekusi dari komunikasi kita. Nah, teman-teman, itulah 3 elemen penting bagaimana cara mempersuasi konsumen. Jadi, pertama adalah rasional argumen, alasan untuk dipercaya. Kemudian yang kedua adalah emotional appeal, yaitu janji apa yang akan kita berikan ke target sasaran. Dan yang ketiga adalah elemen persuasi yang disebut dramatic presentation, yaitu bagaimana cara kita mendramatisir penyampaian yang secara relevan dan bisa mempengaruhi emosi target sasaran. Intinya adalah penyampaian tidak untuk dikatakan, tapi harus bisa membujuk. Kita tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berusaha untuk meyakinkan dan mempengaruhi target sasaran agar memahami atau bertindak sesuai dengan pesan atau komunikasi yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan secara detail tentang bagaimana mempersuasi konsumen, silahkan bertanya di kolom komen dan kami akan coba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan Anda dengan detail. Baiklah teman-teman semua, itu tadi kurang lebihnya materi dari elemen-elemen dalam mempersuasi konsumen atau cara mempersuasi konsumen. Tentu semua hal itu harus dirangkum dalam sebuah komunikasi dan bicara komunikasi tentu tidak hanya berbentuk iklan, tapi bahwa pemilihan touch point untuk berkomunikasi tergantung pada tujuan dan goal dari brand kita. Dan semua itu harus melewati analisa yang menyangkut target sasaran di mana berada, value proposition dari produk dan layanan kita, positioning produk kita di mana, dan juga kompetitor kita, siapa dan apa yang dilakukan dalam hal ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman memiliki pertanyaan yang menyangkut persuasi dalam branding dan advertising, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komen ya. Baiklah teman-teman, sepertinya kita akhiri dulu video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan pencet lonceng supaya dapat notifikasi tentang pengetahuan branding ataupun advertising selanjutnya. Saya Tuke, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.